Kami dari DPN Pradi meminta Ibu dan Bapak untuk membuka video ya atau stop dulu ketika pembelajaran pendidikan khusus profesi advokat ini sedang berjalan. Perlu Bapak Ibu ketahui, pendidikan khusus profesi advokat yang sedang berjalan pada kesempatan pagi hari ini yang sedang Anda ikuti, ini tidak ada bedanya ketika ketiga institusi negara, dalam hal ini Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri, mendidik calon hakim, calon jaksa, dan calon polisi. Ya. Pendidikan profesi advokat itu sama dengan pendidikan hakim, jaksa, dan polisi. Ya, hakikat dan substansinya sama. Nah, yang membedakan antara pendidikan hakim, jaksa, polisi, dan pendidikan khusus profesi advokat itu adalah yang melaksanakannya, ya, yang menyelenggarakannya. Itulah disitulah letak perbedaannya tuh. Kalau pendidikan hakim, jaksa, dan polisi dilaksanakan oleh institusi negara. Nah, sedangkan pendidikan profesi advokat yang sedang Anda ikuti pada pagi hari ini tidak dilaksanakan oleh institusi negara. Ya, disitulah letak perbedaannya tuh. Nah, mengapa hal ini terjadi? Ya, ini perlu saya atau kami terangkan terlebih dahulu agar Ibu dan Bapak memahami tentang substansi pendidikan profesi advokat. Yang sedang makan stop dulu nih, siapa nih? Ula Sapriati ya, stop dulu. Ya, stop dulu makannya karena jadwal ini kan sudah dijadwalkan kan pukul 10 kan pagi oleh penyelenggara, oleh karena sudah dijadwalkan pukul 10 pagi, maka Ibu dan Bapak kami minta dengan tegas untuk menghargai ini pendidikan. Ya. Itu akan saya ceritakan supaya Anda paham apa makna dari pendidikan profesi advokat ini. Nah, pendidikan profesi advokat itu tidak dilaksanakan oleh institusi negara, ya, dikarenakan pada saat rancangan undang-undang tentang advokat, ya, 20 tahun yang lalu, ya, pada saat rancangan undang-undang tentang advokat sedang dibahas di DPR RI, ya, 20 tahun yang lalu. Nah, ketika itu terjadi perdebatan yang sangat begitu signifikan, ya, sangat dinamis. Nah, kami seluruh advokat Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke yang pada saat itu tergabung di dalam 7 organisasi advokat. Ya, saya menceritakan dulu nih ya. Tahun 2000 ya, 20 tahun yang lalu, advokat Indonesia tergabung di dalam 7 organisasi advokat. Ya, tolong Bapak Ibu ambil kertas ya, catat. Karena nanti ini akan diuji ya, ketika nanti Ibu dan Bapak akan mengikuti ujian profesi advokat. Ini materi yang saya terangkan ini salah satu diantaranya ini yang akan diuji. Ya, saya akan coba bantu Ibu dan Bapak sekalian. Dan saya mohon maaf ya, ini menyampaikannya agak sedikit pelan ya, karena ini tiba-tiba di lidah saya ini baru sarapan pagi ini agak tergigit ini, jadi agak sedikit luka nih, agak perih. Ya, baru tiba di Pekanbaru, sarapan di Kinteng, ya karena dalam keadaan lapar tiba-tiba agak sedikit nafsu makan, ya, tergigit saya nih makan apa makanan tadi itu ya, agak pedih juga nih saya lidah ya. Saya ulangi ya. Mengapa pendidikan khusus profesi advokat dilaksanakan seperti ini ya, seperti yang sedang Anda ikuti. Tidak seperti pendidikan hakim, jaksa, dan polisi sebagaimana yang kita ketahui bersama. Nah, hal ini terjadi ketika rancangan undang-undang tentang advokat yang nanti pada akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang diundangkan ya atau yang disahkan oleh DPR bersama pemerintah
pada tanggal 5 April tahun 2003, ya, 17 tahun yang lalu. Rancangan Undang-Undang Advokat masuk ke DPR RI itu tanggal 20 September tahun 2000. Ya, itu dibahas di DPR RI. Undang-undang itu selesai ya, dibahas di DPR RI bersama pemerintah itu 2,5 tahun itu. Ya, proses pembahasannya di DPR RI. Maka akhirnya dia menjadi Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 yang diundangkan tanggal 5 April tahun 2003 ya, 17 tahun lalu. Nah, ketika rancangan undang-undang itu dibahas, kami ya, tadi kan sampai di situ ya, seluruh advokat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya, dari Jayapura sampai Banda Aceh, yang pada saat itu tergabung di dalam 7 organisasi advokat. Ya, ini ada 7 nih, tahun 2000 ya, tahun 2000 organisasi advokat di Indonesia itu ada 7. Ya, Pradi belum lahir ya. Saya tegaskan ya, Pradi belum lahir, Pradi belum ada. Nah, 7 organisasi advokat yang dimaksud, yang pertama adalah 1 IKADIN. Nah, IKADIN itu kepanjangan dari Ikatan Advokat Indonesia. Yang kedua, AAI, Asosiasi Advokat Indonesia. Yang ketiga, IPHI, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia. Yang keempat, HKHPM, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Yang kelima, AKHI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia. Yang keenam, SPI, Serikat Pengacara Indonesia. Yang ketujuh, HAPI, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia. Ya. 7 organisasi advokat inilah yang ada di Indonesia pada tahun 2000 ya, pada tahun 85 ya awalnya ya. 85 nanti tahun 2000 nah, sampai tahun 2002 nanti pada akhirnya itu. Organisasi ini melahirkan organisasi advokat yang baru yang namanya Pradi itu. Ya. Seluruh advokat Indonesia tahun 2000 ya, saya ulangi lagi, ini tergabung di dalam 7 organisasi advokat. Saya misalnya ya, saya tergabung di dalam organisasi advokat yang namanya IKADIN. Ya, saya anggota IKADIN ya, tahun 2000. Bersama dengan Pak Otto Hasibuan, Tuan IKADIN. Ya. Kemudian Profesor Yusuf Hasibuan, anggota IKADIN. Ada juga advokat yang menjadi anggota AI. Jadi kami terpisah pada saat itu. Ya, tidak berada dalam satu organisasi. Nah, 7 organisasi advokat ini tidak ada bedanya dengan LSM. Nah, ini pada tahun 85 ya 2000 2002 ya. Nah, beda dengan Pradi ya. Kalau Pradi itu bukan LSM tuh. Nah, itulah letak perbedaannya antara organisasi advokat yang lain dengan Pradi. Nanti akan saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, mudah-mudahan. Nah, 7 organisasi advokat ini menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan DPR. Ini tahun 2000 ya. Nah, kami menyampaikan aspirasi agar yang namanya advokat, ya, saya dan teman-teman ya, yang sudah menjadi advokat sebelum ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Ya. Nanti Ibu dan Bapak nih ya, yang ikut pendidikan ini akan menjadi advokat setelah ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Nah, itulah bedanya Ibu dan Bapak dengan kami ya. Nah, kami menjadi advokat ini sebelum ada undang-undang. Sebelum ada undang-undang advokat, yang namanya advokat itu diangkat oleh pemerintah. Dalam hal ini Menteri Kehakiman.
Sama seperti hakim, jaksa, dan polisi. Nah ya, diangkat oleh pemerintah. Hakim diangkat oleh presiden, ya, tetapi presiden selaku kepala negara. Ya. Jaksa diangkat oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Polisi diangkat oleh kepala kepolisian negara. Nah, kami advokat pun sama, diangkat oleh pemerintah. Dalam hal ini Menteri Kehakiman. Nah, itulah advokat pada saat sebelum ada undang-undang advokat. Nah, kami tergabung di dalam 7. Ada advokat yang menjadi anggota IKADIN, ada advokat yang menjadi anggota AI, ada advokat yang menjadi anggota organisasi advokat yang lainnya, ya, yang saya sebutkan tadi itu, yang 7 itu. Nah, kami menyampaikan aspirasi pada pemerintah, pada DPR RI, agar yang namanya advokat, ya, dikeluarkan dari sistem yang ada pada saat itu. Ya, sistem yang ada, ya, salah satu di antaranya itu advokat diangkat oleh pemerintah. Ya, itu ya. Berikut dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, kami minta, kami jangan diangkat lagi oleh pemerintah gitu. Kalau advokat diangkat oleh pemerintah, kami ini merasa independensi kami ini terganggu. Kan? Karena tupoksi hakim, jaksa, dan polisi dengan advokat itu berbeda. Walaupun sama, ya, sama-sama penegak hukum. Nah, advokat dengan hakim, jaksa, dan polisi sama, itu sama-sama penegak hukum. Yang membedakan itu tupoksinya saja. Tupoksi hakim mengadili masyarakat pencari keadilan di dalam dan di dalam pengadilan. Tupoksi jaksa itu menuntut untuk perkara pidana umum, menyidik untuk perkara tipikor, dan eksekutor terhadap putusan pengadilan negeri, kan, pengadilan lah, dalam perkara pidana. Polisi tupoksinya melakukan penyelidikan dan penyidikan hanya dalam perkara pidana, ya kan? Apakah pidana umum, apakah pidana khusus. Nah, tupoksi advokat itu membela masyarakat pencari keadilan baik di dalam dan di luar pengadilan. Nah, itu tupoksinya tuh ya yang membedakan. Tapi antara hakim, jaksa, dan polisi secara substansi itu sama. Dia berada dalam satu sistem penegakan hukum dalam hal ini. Nah, jadi kami minta, kami dikeluarkan. Jangan diangkat lagi oleh pemerintah. Gitu. Artinya apa? Kami minta kemandirian. Gitu. Ya, kami minta kemandirian. Tolong berikan kami kemandirian. Biarkan kami berada dalam satu sistem. Nah, sistem itu dibangun oleh kami sendiri, oleh advokat. Jangan pemerintah jangan masuk pada wilayah advokat. Nah, itu yang kami minta pada saat itu tuh. Nah, alhasil ya, harapan advokat Indonesia akhirnya nih ya, itu membuahkan keberhasilan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, kalau Bapak Ibu baca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, ya, ini yang sedang ikut pendidikan pada hari ini ya. Kalau Anda semua sudah memenuhi syarat menjadi advokat. Ya, jadi untuk menjadi advokat menurut Undang-Undang 18 Tahun 2003 itu ada syarat. Berapa syarat yang diminta oleh undang-undang? Ya, berapa syarat yang harus Bapak Ibu penuhi untuk Anda menjadi seorang advokat? Nah, menurut Undang-Undang 18 tahun 2003, syarat yang harus Bapak Ibu penuhi itu ada 6. Tuh, ya. Ada 6 tuh. Dan 6 ini semuanya harus dibuktikan dengan satu dokumen. Dan 6 syarat ini semuanya itu kumulatif, tidak alternatif. Satu saja tidak Bapak penuhi, maka menurut Undang-Undang 18 tahun 2003, Ibu dan Bapak itu tidak bisa diangkat menjadi advokat. Tuh ya. Jadi intinya itu ada 6 syarat yang diminta oleh undang-undang. Kalau Anda ingin jadi advokat, maka Ibu dan Bapak sekalian diminta harus memenuhi 6 syarat. Tuh. Ini kejamnya undang-undang advokat ya, kepada calon advokat. Tuh ya.
Nah, seandainya 6 syarat ini dilaksanakan secara konsisten oleh pelaksananya, nah ya, tolong Bapak Ibu garis bawahi ya, seandainya 6 syarat ini diminta secara konsisten oleh pelaksananya, maka Ibu dan Bapak baru bisa dapat diangkat menjadi advokat ketika Anda hari ini, nih di tahun 2021, baru mengikuti pendidikan profesi advokat, maka Ibu dan Bapak baru bisa dapat diangkat menjadi advokat itu tahun 2023. Kalau tidak percaya, baca Undang-Undang 18 tahun 2003. Tahun 2003. Kalau ini konsisten dilaksanakan. Ya, jadi 6 syarat tuh yang diminta oleh undang-undang. Sama seperti ya, seperti seorang laki-laki kan yang ingin menikahi calon istrinya. Ya, pasti calon istrinya kan minta syarat tuh. Kalau abang ingin menikahi saya minta syarat bang, gitu. Kan semua perempuan kan begitu kan. Nah, tapi perempuan tidak segalak Undang-Undang 18 tahun 2003. Itu perempuan Indonesia kan baik kan. Jadi kalau dia ingin dinikahi oleh calon suaminya, dia pasti hanya minta satu syarat. Tidak 6 ya. Tidak 6 lah, tidak seperti undang-undang. Undang-undang tuh mintanya 6 syarat loh kalau Anda ingin jadi advokat. Kalau wanita ini kan baik-baik ini. Kalau abang ingin menikahi saya hanya minta satu syarat. Syaratnya satu yang diminta oleh perempuan. Tapi ketika ditanya apa yang satu itu dek syaratnya, dijawablah sama si wanitanya. Satu rumah, satu mobil, mati kita kan. Jadi syarat yang satu itu berkembang itu. 1 kilogram emas, 1 pila, jadi berkembang syaratnya yang tadinya 1 bisa menjadi 10 syarat. Nah, kalau undang-undang itu hanya 6 syarat. Nah, apa yang 6 syarat itu? Nah, nanti saya terangkan ya. Kita kembali dulu ke depan ya. Supaya ceritanya runtut, supaya apa yang kami sampaikan ini menjadi gamblang dan jelas, karena disinilah ya, di materi inilah misinya Pradi itu ada. Ini di dalam materi yang saya sampaikan ya, namanya peran fungsi organisasi advokat. Ya, materi hari ini ya yang saya sampaikan ya. Nama materinya peran dan fungsi organisasi advokat. Nah, materi inilah salah satu materi yang akan diuji ketika nanti Ibu dan Bapak akan mengikuti ujian profesi advokat tanggal 10 April tahun 2021. 3 bulan lagi Ibu dan Bapak akan ujian. Apakah lulus atau tidak ketika Ibu dan Bapak kami uji? Nanti kita lihat. Ya, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Nah, tapi secara pribadi saya mendoakan kiranya Ibu dan Bapak yang mengikuti pendidikan pada hari ini semuanya berhasil lulus. Ya. Amin. Saya doakan. Tapi mohon pendidikan ini diikuti dengan serius. Nah, contoh nih, Ramon Menik nih, ini siapa nih? Ini peserta bukan ini. Nah, minta tolong kalau ada yang nutup-nutup layar itu langsung dikeluarkan saja. Ya. Keluarkan. Karena pendidikan ini, ya saya katakan tadi kan, tidak ada bedanya seperti pendidikan hakim, jaksa, dan polisi. Sama ini. Nah, cuma yang membedakan adalah yang melaksanakannya saja. Ya, dan sistem dan mekanismenya. Kenapa seperti ini dilaksanakan? Tidak seperti pendidikan hakim, jaksa, dan polisi. Nah, ini ada ceritanya nih Bu. Ya, kenapa pendidikan profesi advokat seperti ini? Kesannya kan mudah kan? Gitu. Padahal ya konsep pendidikan profesi advokat yang sedang Bapak Ibu ikuti pada hari ini Pak, 20 tahunan yang lalu konsep yang kami buat dari segi lamanya waktu pendidikan itu 2 tahun loh. Ini dulu konsepnya 2 tahun Pak lamanya Pak. Tapi tidak jadi kami laksanakan karena berbagai pertimbangan. Nah, pendidikan profesi advokat pun kami tidak jadi membuka di satu tempat.
seperti pendidikan hakim. Itu kan dilaksanakan di satu tempat kan, di Pusdiklat Mahkamah Agung di Bogor, di daerah Ciawi Puncak sana. Seperti pendidikan jaksa pun satu tempat, Pusdiklat Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan, di sebelahnya Ragunan. Antara Pusdiklat Kejaksaan Agung dan Ragunan ini kan berdamping-dampingan kan, hanya beda penghuninya saja. Ya, kalau mau dibuat sama ya nanti mereka tersinggung kan, berdampingan itu. Aduh, musik apa tuh? Matikan itu. Wah, ini nggak serius nih. Coba yang ada musik siapa itu? Musik Batak pula lagi tuh. Siapa itu? Masa saya lagi mengikuti pendidikan sambil mendengar musik? Aduh. Coba hostnya dikontrol dong. Mana hostnya? Siapa ini? Kalau ada yang neko-neko langsung aja keluarkan, ditegur dulu. Tegur ya, ini lagi pendidikan itu. Ini kan karena persoalan kondisi ini Pak ya, wabah COVID aja ini pendidikan kita ubah dengan menggunakan daring ini kan. Ini kan sedianya kan kita berada dalam satu ruangan Pak ini Pak. Ya, berada dalam satu ruangan, kita tatap muka gitu kan. Ini sedianya kan saya harus ke Medan ya, ketemu dengan ibu dan bapak nih, dalam satu ruangan. Tapi kan tidak kita laksanakan karena persoalan kondisi aja. Maka kita ubahlah yang tadinya tatap muka menjadi daring ini. Ya, yang tadinya luring kan, kita ubah menjadi daring. Nah, ini walaupun daring Pak, ya kami ya dari DPN Pradi ya di Jakarta, ini tetap mempunyai satu asumsi, ya kita ini berada dalam satu ruangan kelas Pak. Itu. Nah, yang seyogjanya ibu dan bapak itu harus memahami ini. Ini pendidikan ini kan sedang kami benahi Pak, sedang kami benahi ini. Ini kan sudah 5 tahun Pak pendidikan profesi advokat ini menjadi kacau ini. Yang dikarenakan adanya konflik organisasi advokat pasca Munas Pradi yang dilaksanakan di Makassar tahun 2015. Maka orang mengasumsikan menjadi seorang advokat itu mudah. Padahal kalau Bapak Ibu baca Undang-Undang 18 tahun 2003 yang baru saya sampaikan tadi Pak, undang-undang itu meminta syarat itu 6 loh. Kalau syarat ini dilaksanakan secara konsisten, maka ibu dan bapak baru bisa dapat diangkat menjadi advokat tahun 2023, Pak. Kalau tidak percaya, baca undang-undangnya dah. Gitu. Ya, jadi saya agak sedikit geram ya kalau di antara ibu dan bapak yang mengikuti pendidikan ini sambil main-main, Pak. Undang-Undang 18 tahun 2003, ya, kenapa undang-undang itu hadir? Kenapa undang-undang advokat itu ada? Itu undang-undang itu Pak itu karena kami perjuangkan. Seluruh advokat Indonesia dari masa ke masa, ya, dari masa Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi, Pak. Jadi undang-undang advokat itu baru kami raih itu pada masa Reformasi. Pada masa Orde Lama, advokat Indonesia memperjuangkan undang-undang tentang advokat itu belum berhasil. Dilanjutkan oleh advokat yang ada pada masa Orde Baru. Contohnya saya menjadi advokat pada masa Orde Baru nih Pak. Melanjutkan harapan dan cita-cita advokat pada masa Orde Lama tuh senior-senior kami lah kan. Nah, kami lanjutkan perjuangan mereka minta undang-undang advokat pun belum berhasil. Nah, undang-undang ini baru kami raih Pak ketika Orde Baru tuh jatuh, ketika Pak Harto tuh tumbang pada tanggal 21 Mei 1998. Berapa tahun advokat berhasil memperjuangkan undang-undang advokat Pak? Kurang lebih. Itu 54 tahun Pak. Undang-undang advokat itu baru bisa kami raih itu 54 tahun. Sama seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Nah, negara kita merdeka ini kan bukan diberi kan. Negara kita merdeka itu karena diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Berapa tahun Indonesia mendapat kemerdekaan? Sejarah mencatat, ya, kita pun semua mengetahui 350 tahun, 3,5 abad Indonesia baru merdeka.
Kan dari masa ke masa itu kan diperjuangkan itu. Nah, Undang-Undang 18 tahun 2003 Pak, ini sama seperti itu. Undang-undang itu pun kami perjuangkan juga itu. bukan diberi Pak, oleh DPR RI dan pemerintah. Pada masa Orde Lama, ya ini saya setback dulu ya, cerita juga nih supaya Ibu dan Bapak memahami ya dari masa ke masa nih. Pada masa Orde Lama, organisasi advokat Pak itu hanya ada satu, namanya Pradin, Persatuan Advokat Indonesia, yang dibentuk tanggal 30 Agustus tahun 1964. Ini masih Orde Lama kan? 64. Orde Lama kan nanti jatuh, ya, tumbang lah ya. Bahasa politiknya tumbang. Pada bulan Oktober tahun 1967 Soekarno jatuh. Dilanjutkan oleh Pak Harto menjadi pejabat presiden, kemudian Pak Harto dikukuhkan menjadi presiden yang definitif. Berapa tahun Pak Harto menjadi presiden? Ya, sejarah juga mencatat 32 tahun. Nah, nanti nasib Pak Harto ini sama dengan nasibnya Bung Karno. Jatuh juga Pak Harto toh. Nah, tapi kejatuhan Pak Harto beda dengan kejatuhannya Bung Karno kan. Kalau kejatuhannya Pak Harto kan isunya kan apa namanya tuh reformasi kan itu kan. Adanya beberapa KKN di berbagai daerah. Nah, ternyata reformasi pun hari ini juga belum membuahkan hasil, malah KKN-nya malah makin merebak ke pelosok-pelosok ini kan. Nah, pada masa Orde Lama, advokat Indonesia tergabung di dalam satu organisasi itu, namanya Pradin, Persatuan Advokat Indonesia, yang dibentuk tanggal 30 Oktober tahun 30 Agustus tahun 64 di kota Solo. Nah, Pradin pada masanya Pak itu besar sekali dan kuat serta hebat. Kenapa? Karena Pradin itu dipimpin oleh advokat-advokat yang mempunyai tingkat integritas tinggi. Tuh, kata kuncinya itu integritas, Pak. Maka Pradin itu disegani pada masa itu. Tuh. Karena yang memimpin Pradin ini advokat-advokat hebat. Pada masanya ya, kalau Bapak lihat sejarahnya. Nih. Ada advokat yang namanya Yap Tiam Him, tuh, almarhum. Ada Tan Buyung Nasution, ada Pak Suwardi Tasrif, ada Pak Aryono Citro Subono, ada yang lain-lain dah yang sudah meninggal ya. Nah, disitulah pergerakan advokat Pak di Republik Indonesia. Nah, nanti Pradin sebagai organisasi advokat yang memperjuangkan aspirasi dan keinginan advokat agar mendapat kesetaraan dengan hakim, jaksa, dan polisi. Kenapa advokat minta kesetaraan dengan hakim, jaksa, dan polisi? Karena landasan hakim itu sudah ada undang-undangnya. Ada undang-undang kehakiman dan undang-undang peradilan umum. Landasan jaksa itu ada undang-undangnya, undang-undang kejaksaan. Polisi punya undang-undang kepolisian. Nah, advokat pada masa itu Pak, itu belum ada undang-undang. Landasan hukumnya Pak. Ya, advokat itu lemah. Jadi yang namanya advokat itu hanya diatur oleh surat keputusan Menteri Kehakiman dan surat edaran Mahkamah Agung. Kalaupun ada undang-undang, ya undang-undang tersebut itu peninggalan zaman Belanda, zaman penjajah, yang diatur oleh Stadblad 1847 dan 1848, sebagaimana disebut dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, silakan Bapak cek dah. Ya, itu disebut dalam pasal 36. Undang-Undang 18. Nah, jadi domplang Pak. Hakim undang-undangnya ada, jaksa undang-undangnya ada, polisi undang-undangnya ada. Nah, advokat tuh belum punya undang-undang. Nah, mereka minta kesetaraan. Buatkan juga dong kami undang-undang gitu loh. Kata anak Jakarta kan, buatkan juga dong gitu. Kami undang-undang gitu.
agar kami sama dengan hakim jasa polisi, punya undang-undang tentang advokat, apapun namanya deh gitu ya. Tapi yang lebih tepat kan advokat itu, bukan pengacara kan gitu kan. Nah, ya walaupun selama ini masih dikenal dengan istilah pengacara gitu kan. Jadi karena seluruh advokat ini belum terbiasa menyebut jati dirinya tuh advokat. Siapa pengacaranya kan gitu kan kadang kan. Yang benar tuh advokat, bukan pengacara. Karena nggak ada undang-undang kepengacaraan, yang ada undang-undang advokat. Ya. Jadi minta undang-undang nih Pak pada masa Orde Lama nih. Udah dihembuskan pada masa itu kan oleh Pradin. Nah, sebagai organisasi advokat yang namanya Pradin ya, ini nanti tahun 77 kan sudah masuk Orde Baru kan, karena Orde Baru berkuasa, Pak Harto berkuasa kan Oktober tahun 1968. Soekarno jatuhnya kan Oktober 67 apa 68, agak lupa saya ya. Pokoknya antara bulan Oktober 68 atau 67 deh. Nah, Soekarno jatuh kan, digantikan Pak Harto. Nah, nanti Pradin ya yang ada pada masa Orde Lama nih Pak, dia melaksanakan kongres tuh, di tahun 77. Jadi kongres ini adalah tempat untuk mengambil keputusan tingkat tinggi dalam organisasi Pradin, seperti organisasi-organisasi yang lainnya. Contoh misalnya seperti Muhammadiyah kan, namanya Muktamar tuh. NU namanya Muktamar. Kalau di Medan ini apa? HKBP namanya tuh. Sinode ya, kira-kira gitu kan. Jadi tempat untuk mengambil keputusan tingkat tinggi. Namanya tuh Kongres tahun 77. Nah, ketika Pradin melaksanakan Kongres tahun 77, terjadi perdebatan yang sangat dinamis. Ada sebagian anggota Pradin yang tidak setuju dengan hasil Kongres Pradin. Nah, yang tidak setuju itu ya, mereka keluar dari Pradin, mendirikan organisasi advokat yang baru, namanya HPHI, Himpunan Penasihat Hukum Indonesia. Gak percaya Pradin kan? Ada Pradin dan ada HPHI. Nah, kenapa ini terjadi? Karena pada saat itu yang namanya advokat ya, seseorang yang ingin menjadi advokat, dia tidak bisa langsung menjadi advokat. Contoh saya, ya, saya mengalami nih. Saya ingin menjadi advokat pada masa itu kan, nah, sama seperti ibu dan bapak nih. Ibu dan bapak mengikuti pendidikan profesi advokat pada hari ini kan keinginannya apa? Kan ingin jadi advokat kan itu kan? Kenapa Anda ikut pendidikan ini? Kan ada satu keinginan, ingin jadi advokat. Makanya ibu dan bapak kan mengikuti ini pendidikan. Nah, pada saat sebelum ada undang-undang advokat, yang namanya advokat itu tidak ada pendidikan advokat. Ini pada zaman saya ya. Nah, tapi ada tahapan untuk menjadi advokat itu. Seseorang yang ingin menjadi advokat, dia tidak bisa langsung menjadi advokat. Dia terlebih dahulu harus menjadi pengacara praktek, itu namanya tuh Pak. Dulu ada dua istilah, pengacara praktek dan advokat. Seperti anak sekolah. Ada SD, ada SMP gitu Pak. Ada jenjangnya gitu. Seseorang yang ingin jadi advokat, dia tidak bisa langsung jadi advokat. Terlebih dahulu yang bersangkutan harus menjadi pengacara praktek. Saya mengalami contohnya ya. Untuk mencontohkan lah daripada saya mencontohkan orang lain. Saya mau jadi advokat, nggak bisa pada saat itu. Harus terlebih dahulu menjadi pengacara praktek. Nah, syarat untuk menjadi pengacara praktek, syaratnya Pak ya, yang pertama, dari jenjang pendidikan itu hanya satu, sarjana hukum. Sarjana yang lain tidak bisa menjadi pengacara praktek dan tidak bisa menjadi advokat. Beda setelah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.
Nih, pada zaman Bapak nih ya, pada zaman Ibu nih. Nah, pada hari ini nih Pak, menurut Undang-Undang 18 tahun 2003, seseorang yang ingin menjadi advokat, atau saya tanya dulu deh ya, saya hanya ingin mengecek sampai sejauh mana terhadap kepahaman Ibu dan Bapak atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Saya tanya, Ibu dan Bapak jawab spontanitas saja ya. Semua dibuka suaranya ya, mic-nya dibuka, Anda jawab ya. Yang dapat diangkat menjadi advokat menurut Undang-Undang 18 tahun 2003, dia harus sarjana apa? Harus sarjana hukum. Sarjana hukum, Pak. Jawab Hukum, Pak. Sarjana hukum. Sarjana hukum. tutup ya. Tutup semua ya. Ketika saya tanya yang dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana apa, Ibu dan Bapak menjawab sarjana hukum. Kesimpulannya adalah Ibu dan Bapak tidak serius ingin menjadi advokat. Masa undang-undangnya aja belum dibaca. Bagaimana Ibu dan Bapak ingin menjadi advokat? Syarat untuk menjadi advokat saja Ibu dan Bapak tidak memahami. Menurut Undang-Undang 18 tahun 2003, silakan Anda baca kalau tidak percaya, yang dapat diangkat menjadi advokat itu bukan hanya sarjana hukum saja. Melainkan ada 4 sarjana yang dapat diangkat menjadi advokat menurut Undang-Undang 18 tahun 2003 itu bukan hanya sarjana hukum saja. Ada 4 sarjana, Pak. Kalau tidak percaya Ibu dan Bapak lihat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 18 tahun 2003. Yang punya HP 2 silakan buka HP-nya, browsing HP-nya sekarang. Gimana Ibu dan Bapak mau jadi advokat? Syarat untuk menjadi advokat saja Ibu dan Bapak tidak mengerti. Undang-undang itu, Pak, Ibu ya, itu memerintahkan kepada Anda semua loh. Kalau Anda ingin jadi advokat itu harus 6 syarat. Syarat yang pertama, siapapun yang ingin jadi advokat, ini menurut undang-undang, bukan kata saya ya, itu harus sarjana. Nah, sarjana apa? Yang dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Bukan sarjana hukum, Pak. Nah, ada di mana disebut? Pasal 2 ayat 1. Nah, yang dimaksud dengan sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, itu ada 4 sarjana. Lihat penjelasan pasal 21. Nah, sarjana apa saja yang 4 itu? Yang pertama adalah sarjana hukum. Yang kedua, sarjana fakultas syariah. Sarjana fakultas syariah ini adalah alumni dari institusi perguruan tinggi namanya IAIN. Coba. Kalau di Medan ini telah berubah namanya menjadi UIN. Tahun 2003-2004 Pak, itu belum ada UIN, adanya IAIN tuh. Ya, kalau orang Medan bilang eng-ing-eng. Sarjana Fakultas Syariah IAIN, silakan Ibu cek tuh ya, IAIN mana saja. Tahun 2003, tahun 2004 Pak, itu gelar kesarjanaannya itu berbeda-beda. Ada IAIN yang memberikan gelar kepada alumni Fakultas Syariahnya, gelarnya apa? Ada yang SHI tuh, bukan SH. SSY. Ada yang SSY, Sarjana Syariah tuh. Tadi ada disebut SSY toh. Sarjana Fakultas Syariah IAIN yang gelarnya bukan sarjana hukum pasca diundangkannya Undang-Undang 18 tahun 2003 yang sudah menjadi advokat pada saat ini kurang lebih sudah ada 1.681 orang advokat. Gelarnya bukan sarjana hukum.
Ada advokat yang mempunyai gelar SHI. Ada juga advokat yang mempunyai gelar SSY, itu Pak. Kalau nanti suatu saat ibu dan bapak misalnya sudah diangkat menjadi advokat, Anda semua menjalankan praktek, berhadap-hadapan dengan advokat yang mempunyai gelar SHI atau SSY dalam satu perkara. Nih misalnya ya, ibu dan bapak tuh jangan bertanya kepada yang bersangkutan, loh Anda bukan sarjana hukum, gelar Anda adalah SHI atau SSY, kok bisa jadi advokat? Itu jangan bertanya seperti itu. Nanti kalau ibu dan bapak bertanya seperti itu kepada yang bersangkutan itu akan melongo. Tuh, wajah Anda itu ditatap oleh yang bersangkutan. Anda ini advokat apa sontoloyo. Gitu. Jadi kesimpulannya Pak, advokat yang mempunyai gelar selain sarjana hukum itu ada. Pada angkatan saya sebelum ada undang-undang advokat Pak, yang dapat diangkat menjadi pengacara praktek dan advokat itu memang satu, hanya sarjana hukum saja itu. Tapi setelah ada undang-undang itu ada 4. Kenapa ini terjadi? Ya, biasa kalau dalam satu pembahasan undang-undang di DPR RI Pak, itu pasti ada yang berkepentingan. Undang-undang apapun ketika dibahas di DPR RI Pak, itu pasti ada yang berkepentingan. Maka masuklah pesan sponsor ketika rancangan undang-undang advokat itu dibahas di Senayan tahun 2000, yang nanti disahkan menjadi undang-undang itu pada tahun 2003. Naskah awal pasal 2 ayat 1 memang bunyinya sarjana hukum Pak, naskahnya ya. Tapi ketika dibahas dia berubah, redaksinya menjadi sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum tuh. Karena ada aspirasi masuk sarjana fakultas syariah itu. Jangan hanya sarjana hukum saja dong yang dapat diangkat menjadi advokat. Berikan juga kami hak yang sama seperti sarjana hukum. Itu ada fraksi itu yang memperjuangkan kepentingan mereka kan. Saya nggak perlu sebut fraksinya deh. Ini tahun 2000 nih Pak. Pada tahun 2000 itu ada berapa fraksi kan? Kurang lebih ada berapa? Ada 11 fraksi kalau nggak salah di tahun 2000 tuh. Apa? Ada 5 ya. Ada 5 apa 11 lupa saya. Kan ada fraksi gabungan kan pada saat itu tuh. Nah, jadi sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Nah, ini harus Bapak pahami ya. Jadi yang dapat diangkat menjadi advokat menurut Undang-Undang 18 tahun 2003 itu bukan sarjana hukum, melainkan sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Ada 4 sarjana. 1 sarjana hukum, 2 sarjana fakultas syariah, 3 sarjana tinggi ilmu hukum militer, 4 sarjana tinggi ilmu hukum kepolisian. Di mana itu terdapat? Pasal 2 ayat 1 dalam penjelasannya. Silakan Bapak catat, cek nanti benar enggak yang saya sampaikan. Makanya sering ada soal dalam ujian, Pak, ya. Sering ada soal dalam ujian profesi advokat. Apa soal tersebut bunyinya? Ini saya bocorkan satu nih ya, satu soal nih. Yang dapat diangkat menjadi advokat, titik 2. Tuh contoh pertanyaan. A. Sarjana ekonomi. B. Sarjana hukum. C. Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. D. Salah semua. Apa jawabannya? Kalau saya tidak terangkan, pasti ibu dan bapak memilih sarjana hukum. Gitu kan? Jadi yang dapat diangkat menjadi advokat itu adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Bukan sarjana hukum. Nah, itu contoh ya, salah satu contoh soal ujian profesi advokat tuh tanggal 10 April nanti. Apakah soal itu akan muncul atau tidak, kita lihat nanti kan. Kebetulan saya salah satu pembuat soal ujian tuh. Ya. Nah, kita kembali lagi ya ke sejarah yang tadi tuh. Tahun 64 berdiri Peradin. Nanti Peradin Kongres tahun 77 Pak, ya seperti Peradi lah. Kalau ya seperti Peradi namanya Munas, hanya beda nama saja, substansinya sama. Kongres, Munas, apalagi tuh nama-nama yang lain tuh, Muktamar kan gitu kan, itu sama tuh. Tempat untuk mengambil keputusan tingkat tinggi dalam organisasi
mereka organisasinya gitu loh. Nah, 77 Kongres Pradin Pak, timbul perdebatan. Maka muncullah HPHI itu. Kenapa muncul HPHI? Karena ada perbedaan ini, dikotomi. Ada pengacara praktek dan ada advokat pada tahun 77. Ya, seseorang yang ingin jadi advokat, dia nggak bisa langsung jadi advokat. Dia terlebih dahulu harus menjadi pengacara praktek. Nah, syarat untuk menjadi pengacara praktek itu 1, sarjana hukum. Nah, di mana tempat untuk mendaftar menjadi pengacara praktek? Pada saat itu ya, tempat untuk mendaftar menjadi pengacara praktek itu di pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, itu proyek Mahkamah Agung dulu tuh Pak. Tiap 1 tahun sekali Mahkamah Agung mendelegasikan kepada seluruh pengadilan tinggi yang ada di Indonesia membuka ujian pengacara praktek di 27 pengadilan tinggi pada saat itu tuh, termasuk Timur Timur. Ya, ketika Timur Timur belum lepas dari pangkuan NKRI. 27 tuh mendaftarnya. Nah, contoh ya, saya misalnya lulus kuliah. Ada 30 di dalam kelas, di dalam ruangan kelas ini. Tadi ada Pradin dan HPHI. Jadi tempat untuk mendaftar pengacara praktek itu di pengadilan tinggi. Tiap 1 tahun sekali pengadilan tinggi pada saat itu membuka ujian pengacara praktek. Nah, mendaftarlah tuh alumni dari berbagai fakultas hukum yang ingin menjadi advokat. Dia mendaftar dulu menjadi pengacara praktek di pengadilan tinggi. Di seluruh Indonesia. Ada yang mendaftar menjadi pengacara praktek di pengadilan tinggi DKI Jakarta. Nah, contohnya saya. Ada yang mendaftar menjadi pengacara praktek di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, di Medan ada juga yang mendaftar di Padang. Pokoknya di seluruh pengadilan tinggi. Nah, setelah mendaftar, diuji oleh pengadilan tinggi. Nah, nanti kalau sudah diuji, pengadilan tinggi, ya, kalau dinyatakan lulus ujian pengacara praktek, maka nanti pengadilan tinggi itu akan mengeluarkan SK pengangkatan pengacara praktek yang dikenal dengan SKPT pada saat itu. Nah, nanti pengadilan tinggi mengeluarkan identitas pengacara praktek, itu kartu warna kuning pada saat itu tuh. Dan berita acara sumpah menjadi pengacara praktek. Nah, kami juga disumpah oleh pengadilan tinggi tuh. Setelah punya 3 dokumen, nah, SK pengangkatan pengacara praktek, kartu tanda pengenal pengacara praktek, ya seperti SIM lah kan, kalau izin mengemudi, dan berita acara sumpah. Barulah si pengacara praktek tersebut menjalankan profesinya. Dia boleh bersidang. Ya, dia boleh bersidang untuk membela kliennya dalam apa namanya? Litigasi, ya kan, tugas lawyer itu kan ada 2 kan, litigasi dan non litigasi. Nah, si pengacara praktek ini hanya boleh menjalankan praktek di wilayah hukum pengadilan tinggi yang mengangkatnya. Kalau diangkat oleh PT Sumatera Utara, si pengacara praktek itu hanya boleh menjalankan praktek di pengadilan negeri yang ada di wilayah Sumatera Utara. Dia nggak bisa praktek di pengadilan negeri Padang, nggak bisa praktek di pengadilan negeri Pekanbaru, gitu loh. Nih, pada hari ini saya di Pekanbaru nih. Saya diangkat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka wilayah kerja saya itu hanya di 5 pengadilan negeri. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Itu namanya pengacara praktek. Nah, pengacara praktek yang ingin menjadi advokat, ya, seperti anak sekolah atau ingin naik kelas, nah, seperti wali kota dan bupati kan, ingin naik kelas, ingin menjadi gubernur, kan dibertarung lagi kan di pilkada gubernur gitu. Nah, itu kalau politik gitu kan. Jadi SMP kalau ingin jadi SMP kan dia harus lulus dulu tuh.
Nah, pengacara praktek yang ingin jadi advokat, Pak, dia harus mengikuti ujian lagi. Nah, di mana ujian untuk menjadi pengacara praktek? Nah, untuk menjadi pengacara, di mana ujian untuk menjadi advokat? Ujiannya adalah di kantor Kementerian Kehakiman. Itu. Nah, nanti Kementerian Kehakiman membuka ujian advokat. Itu diumumkan tuh. Nah, ketika Kementerian Kehakiman membuka ujian advokat, barulah si pengacara praktek ini mendaftar. Nah, karena cita-cita pengacara praktek pada saat itu semuanya cita-cita itu ingin jadi advokat. Nah, termasuk saya kan. Nah, mendaftar di kantor Kementerian Kehakiman kalau sudah dibuka pendaftaran advokat. Nah, pendaftaran advokat itu tidak seperti pendaftaran ujian pengacara praktek. Kalau pendaftaran advokat itu sifatnya insidentil, tidak setiap tahun. Bisa 3 tahun sekali baru dibuka, bisa 4 tahun sekali baru dibuka pada masa itu tuh. Kalau pengacara praktek tiap 1 tahun sekali. Terakhir ada ujian pengacara praktek itu tahun 2022. 2002, sorry, bukan 2022. Karena tahun 2003 kan sudah ada undang-undang advokat. Nah, itu terakhir tuh. Ya, terakhir ada ujian pengacara praktek yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi itu tahun 2002. Nah, tahun 2003 sudah tidak ada lagi ujian pengacara praktek karena undang-undang advokat sudah berlaku. Tanggal 5 April tahun 2003. Nah, maka ya, Ibu dan Bapak nih, kalau nanti Anda menjadi advokat, Ibu dan Bapak itu tidak diangkat lagi oleh Menteri Kehakiman. Karena undang-undangnya sudah ada. Nah, saya tes suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Ya. Pak. Jelas, Pak. Ya, jadi mendaftarlah menjadi advokat di Menteri Kehakiman. Nah, kalau diuji lagi tuh oleh Menteri Kehakiman. Kalau lulus ujian advokat, barulah si pengacara praktek tersebut ya, diangkat oleh Menteri Kehakiman menjadi advokat. Nah, nanti Menteri Kehakiman mengeluarkan SK pengangkatan advokat yang dikenal dengan istilah SK Menkeh pada saat itu. Kalau pengacara praktek namanya SKPT, kalau advokat namanya SK Menkeh, gitu ya, bahasa umumnya. Keluarlah SK Menkeh. Nah, nanti identitas pengacara praktek yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi, ya, warnanya kuning, itu nanti diubah oleh Menteri Kehakiman, diberikan identitas yang baru, kartu tanda pengenal advokat, warnanya putih pada saat itu. Nah, kalau sudah jadi advokat, maka berbahagialah yang bersangkutan. Kenapa berbahagia yang bersangkutan? Karena wilayah kerjanya itu luas. Di seluruh Indonesia boleh bersidang. Boleh bersidang di pengadilan negeri yang ada di DKI Jakarta, boleh sidang di pengadilan negeri yang ada di Sumatera Utara, boleh sidang di pengadilan negeri yang ada di Sumatera Barat. Nah, jadi wilayahnya luas. Kalau advokat itu. Kalau pengacara praktek dibatasi. Ya. Itu dulu tuh. Jadi advokat diangkat oleh Menteri Kehakiman, pengacara praktek diangkat oleh Pengadilan Tinggi. Setelah ada Undang-Undang 18 tahun 2003, nah sistem yang seperti ini Pak, itu berubah. Tidak berlaku lagi. Maka berlakulah Undang-Undang 18 tahun 2003. Siapapun yang ingin jadi advokat Pak, salah satu diantaranya nih, ini ikut pendidikan. Ada 6 tuh syarat yang harus Anda penuhi. Setelah Ibu dan Bapak mengikuti pendidikan ini Pak, Ibu dan Bapak tuh nggak bisa jadi advokat langsung. Harus memenuhi syarat lagi yang 5. Dan yang mengangkat pun juga sudah bukan Menteri Kehakiman lagi. Beda.
Apabila ibu dan bapak sekalian sudah memenuhi syarat menjadi advokat, maka ibu dan bapak akan diangkat menjadi advokat. Sekarang saya uji lagi, ya, anggaplah ini ujian ya. Kalau Anda semua misalnya sudah memenuhi syarat menjadi advokat, menurut Undang-Undang 18 tahun 2003 yang akan mengangkat ibu dan bapak nanti menjadi advokat itu siapa? Coba tolong jawab secara spontanitas. Pengadilan tinggi, Pak. Ya, yang lain. Organisasi profesi dan Ya, disumpah yang oleh lain. pengadilan tinggi. Ya, ada yang lain. Nah, siapa yang akan mengangkat ibu dan bapak menjadi advokat? Jawabannya kan beragam. Jadi belum satu jawabannya, beragam. Kenapa jawabannya beragam? Ada yang sudah baca Undang-Undang 18 tahun 2003 dan ada juga yang belum baca. Masa yang mengangkat saja tidak tahu kan? Mau ibu dan bapak diangkat menjadi advokat oleh tukang warung kopi. Mau. Ya, seperti Ula Sapriani nih, nongkrong di warung kopi. Mau ibu dan bapak diangkat menjadi advokat oleh tukang warung kopi. Ya, kalau di Aceh itu Ula Kareng. Mau diangkat menjadi advokat oleh tukang warkop. Kalau ibu dan bapak sekalian sudah memenuhi syarat menjadi advokat menurut Undang-Undang 18 tahun 2003, yang akan mengangkat ibu dan bapak nanti menjadi advokat itu ada di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Advokat. Silakan Bapak Ibu baca pasal 2 ayat 2 itu. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 18 tahun 2003. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Maka ibu dan bapak nanti menjadi advokat yang akan mengangkat Anda semua adalah organisasi advokat. Bukan menteri kehakiman lagi, bukan ketua pengadilan tinggi lagi. Nah, yang menjadi masalah adalah siapa yang dimaksud dengan organisasi advokat yang disebut dalam pasal 2 ayat 2 itu siapa? Ayo siapa? Siapa yang dimaksud organisasi advokat yang disebut dalam pasal 2 ayat 2? Ya, Nah, di inilah antaranya yang akan Pradi. kami terangkan kepada ibu dan bapak sekalian. Ada, tutup. Kalau bapak mengatakan di antaranya Pradi, maka ibu dan bapak belum memahami tentang undang-undang itu. Yang menjadi advokat, Pak, itu adalah organisasi advokat. Nah, siapa organisasi advokat yang disebut itu, Pak? Nih, ceritanya ya, saya ceritakan nih. Yang punya kewenangan mengangkat seseorang menjadi advokat, Pak, menurut Undang-Undang 18 tahun 2003 dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2006 sebagaimana telah diperkuat lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2018, organisasi advokat yang dimaksud oleh pasal 2 ayat 2, Pak, itu hanya satu organisasinya. Nah, siapa yang satu itu? Nah, nanti saya terangkan tuh. Kesimpulannya apa, Pak? Tidak semua organisasi advokat punya kewenangan mengangkat orang menjadi advokat. Tidak semua. Nah, kalau tidak percaya, baca putusan Mahkamah Konstitusi nomor yang saya sebut tadi tuh. Nomor 14 tahun 2006 sebagaimana telah diperkuat oleh putusan Mahkamah nomor 35 tahun 2018. Bapak catat ya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2018. Silakan Bapak baca konstitusi itu halaman 319 sampai 322 tuh. Itu jelas di situ Mahkamah. Yang punya kewenangan mengangkat orang menjadi advokat, Pak, itu cuma satu. Siapa yang satu itu, Pak? Cuma Pradi, Pak. Walaupun faktanya banyak organisasi advokat mengangkat orang menjadi advokat. Nah, kenapa ini terjadi?
Karena Mahkamah Agung, Pak, belum mau tunduk dan taat pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2018 itu. Mahkamah Agung ini lembaga puncak kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi juga lembaga puncak kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. Tapi Mahkamah Agung ini kadang-kadang, Pak, ini melecehkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dipertontonkanlah di hadapan publik yang seharusnya putusan mahkamah itu kan dijalankan. Putusan Mahkamah Konstitusi, Pak, itu sifatnya itu final dan mengikat. Dan satu lagi, erga omnes. Apa arti erga omnes, Pak? Kepada siapapun, termasuk lembaga negara, di dalamnya adalah Presiden dan Mahkamah Agung. Dia harus tunduk kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Karena erga omnes. Beda dengan putusan pengadilan negeri, beda dengan putusan pengadilan tinggi, beda dengan putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung itu sifatnya tidak erga omnes, sifatnya inter partes. Kalau putusan Mahkamah Agung tuh. Apa arti inter partes, Pak? Putusan tersebut itu hanya mengikat pihak-pihak. Oke, Pak, mana lagi ya? Pak. Jadi tadi ya, siapa yang akan mengangkat seorang menjadi advokat, Pak? Tidak semua organisasi advokat. Nanti akan saya terangkan ya. Nah, kita kembali lagi ke depan. Nah, itulah kondisi advokat sebelum ada undang-undang advokat, ada pengacara praktek dan ada advokat. Tuh, itu dulu ya. Seseorang yang diangkat menjadi advokat, seseorang yang diangkat menjadi pengacara praktek sebelum ada Undang-Undang 18 tahun 2003, tidak ada kewajiban untuk menjadi anggota dari organisasi advokat yang ada pada saat itu. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada organisasi advokat yang ada pada tahun 2003 ke bawah. Tadi sudah saya terangkan. Tahun 64 ada organisasi advokat namanya Pradin. Pradin singkatan dari Persatuan Advokat Indonesia. Tahun 77 Kongres Pradin pecah ya, muncul HPHI ya, bukan pecah lah, muncul organisasi advokat yang baru ya, namanya HPHI, Himpunan Penasihat Hukum Indonesia, yang disebabkan karena ada dua dikotomi tadi tuh, ada advokat dan ada pengacara praktek. Nah, tahun 77 sampai tahun 85 keberadaan organisasi advokat yang namanya Pradin dan HPHI dia hilang. Ya, tidak dibubarkan dan tidak membubarkan diri. Pada tahun 77 sampai tahun 85. Nah, nanti muncullah organisasi advokat yang baru tahun 85 ya. Karena Pradin dan HPHI dia hilang nih. Hilang tidak bubar dan tidak membubarkan diri. Pokoknya hilang dia. Nah, muncullah organisasi advokat yang baru. Yang digagas oleh Ketua Mahkamah Agung pada tahun 85 namanya Pak Ali Said. Dan Menteri Kehakiman pada saat tahun 85 namanya Ismail Saleh. Nah, dideklarasikanlah di Hotel Indonesia di Jakarta. Tanggal 10 November tahun 85 berdirinya organisasi advokat yang baru namanya IKADIN. Itu tahun 85. Nah, maka tokoh-tokoh Pradin yang ada pada tahun 64 tahun 77 dia masuk ke IKADIN nih sebagai rumahnya advokat yang baru. Seseorang yang diangkat menjadi advokat oleh Menteri Kehakiman, ada yang menjadi anggota IKADIN dan yang tidak menjadi anggota IKADIN pun ada. Ini pada tahun 85 ya. Karena untuk menjadi anggota IKADIN tidak wajib pada tahun 85. Nah, nanti ini Pak ya, nanti ya.
IKADIN sebagai organisasi advokat, dia menjalankan konstitusionalitasnya ya sesuai dengan anggaran dasar yang dimiliki oleh IKADIN. Nah, salah satu di antaranya apa? Diselenggarakannya Munas, seperti Pradin kan Kongres. Munas IKADIN dilaksanakan tahun 1990. Ini Munas pertama. Aman, tidak ada masalah. Nah, nanti Munas kedua dilaksanakan pada tahun 1995. Dilaksanakan di Hotel Horizon di Ancol di Jakarta tuh. Nah, ketika Munas kedua, IKADIN tahun 1995 terjadilah peristiwa peristiwa keributan kecil. Dinamika organisasi gitu kan, karena yang kumpul ini kan advokat semua. Kalau advokat berkumpul dalam satu wadah, dalam satu tempat, itu pasti itu terjadi perdebatan itu. Ya, titik koma saja kadang-kadang dipermasalahkan itu oleh advokat kalau berkumpul kan. Makanya kalau ibu dan bapak melihat advokat berkumpul itu memperdebatkan satu kalimat apapun, nah itu kalau rame itu jangan heran ya. Kata anak Betawi itu banyak bacotnya, itu kan. Kata anak Medan banyak cakapnya. Advokat kan banyak cakap itu kan. Ngomong pun tak mau kalah dia kan. Titik koma saja nggak mau kadang-kadang diperdebatkan. Nah, jadi pecahlah IKADIN tuh Pak tahun 1995 ya. Nah, muncullah organisasi advokat yang baru yang namanya AAI. Kepanjangan dari Asosiasi Advokat Indonesia. Ada IKADIN dan ada AI. Advokat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman, ini pada tahun 1995 ya, ada yang memilih menjadi anggota IKADIN dan ada yang memilih menjadi anggota AI. Yang tidak menjadi anggota pun ada. Karena untuk menjadi anggota IKADIN dan menjadi anggota AI sifatnya tidak wajib. Ya. Ini pada tahun 1995 nih. Sekali lagi Peradi belum ada karena Undang-Undang 18 tahun 2003 itu belum ada. Ini cerita tahun 1995. Nah, kenapa ini diceritakan? Kenapa ini kami sampaikan? Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar ibu dan bapak ini bisa membedakan mana organisasi advokat yang punya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 18 tahun 2003 dan mana organisasi advokat yang tidak punya kewenangan. Gitu. Karena kalau ibu dan bapak baca Undang-Undang 18 tahun 2003, ya, undang-undang itu Pak, itu menyebut kata organisasi advokat itu ada 29 kata tuh Pak. Dia nggak sebut nama tuh. Sebagai contoh ya, pasal 2 ayat 1. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Nah, siapa organisasinya tuh? Pasal-pasal yang lain pun sama menyebut kata organisasi advokat. Ada 29 kata. Nah, 29 kata organisasi advokat yang ada dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 itu sudah dijawab tuh oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2006. Ya. Kemudian diperkuat lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2018 tuh. Nah, siapa yang dimaksud dengan organisasi advokat itu, Pak? Nah, Mahkamah menyebut Peradi, Pak, bukan yang lain. Nah, silakan Anda cek dah ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, ya. Jadi 95 organisasi advokat itu ada 2. IKADIN dan AI. Ada advokat yang menjadi anggota IKADIN, ada advokat yang menjadi anggota AI, dan yang tidak menjadi anggota pun ada. Karena untuk menjadi anggota IKADIN dan AI sifatnya itu pilihan, bukan kewajiban. Saya bersama Pak Oto Hasibuan, ya, bersama Pak Pauji Yusuf Hasibuan, memilih menjadi anggota IKADIN. Kenapa? Karena pilihan kami. Gitu. Ya, bukan dipaksa. Beda setelah ada undang-undang advokat. Setelah ada undang-undang advokat, maka ibu dan bapak nih, ini dipaksa oleh undang-undang. Anda harus menjadi anggota dari organisasi advokat. Nah, dulu tidak ada paksaan. Nah, ya.
Kalau sekarang tuh dipaksa. Kenapa? Oh, iya, undang-undang kan sifatnya kan memaksa kan. Ada perintah di situ, ada larangan. Dua kan? Ikadin dan AI. Nah, lantas bagaimana dengan pengacara praktek yang ada? Nah, pengacara praktek yang diangkat oleh pengadilan tinggi, nah dia nggak bisa menjadi anggota Ikadin dan belum bisa juga menjadi anggota AI. Kenapa pengacara praktek tidak bisa menjadi anggota Ikadin dan menjadi anggota AI? Jawabnya adalah karena yang bersangkutan belum berstatus advokat. Statusnya baru pengacara praktek. Nah, pengacara praktek, Pak, tiap tahun ini bertambah. Karena tiap 1 tahun sekali kan pengadilan tinggi mengangkat pengacara-pengacara praktek. Pengadilan tinggi Pekanbaru mengangkat pengacara praktek tiap tahun, pengadilan tinggi Medan mengangkat pengacara praktek tiap tahun, pengadilan tinggi Padang pun sama. Nah, jumlah mereka dari tahun ke tahun tuh bertambah banyak. Nah, maka oleh mereka digagaslah organisasi yang baru. Nah, mereka mendirikan organisasi yang baru yang namanya IPHI. Ya, kepanjangan dari Ikatan Penasehat Hukum Indonesia. Nah, maka organisasi advokat yang tadinya ada 2 kan, muncul lagi yang baru, IPHI. Nah, di IPHI inilah tempat berkumpulnya para pengacara praktek. Ya, nanti muncul lagi HKHPM, muncul lagi AKHI, muncul lagi SPI, muncul lagi HAPI. Nah, singkat cerita, organisasi advokat dan pengacara praktek tahun 1995 ke atas, nih ya, sampai sekarang nih. Ya, terakhir tahun 2003 lah ya. 2003 ya, itu ada 7. Ada Ikadin, AI, IPHI, HKPM, SPI, ya kan? AKHI dan HAPI. 7 nih Pak. 7 organisasi advokat ini tidak ada bedanya dengan LSM. Beda dengan Pradi. Kenapa 7 organisasi advokat ini tidak ada bedanya dengan LSM atau ormas-ormas yang lain? Karena 7 organisasi advokat ini didirikan oleh sekelompok advokat yang mempunyai visi dan misi tujuan yang sama, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, kebebasan berserikat dan berkumpul. Nah, seperti Ibu dan Bapak nanti nih. Kalau Anda semua diangkat menjadi advokat, bolehkah Ibu dan Bapak mendirikan organisasi advokat yang baru? Kalau ada pertanyaan itu kan, jawabnya boleh. Katakanlah misalnya mendirikan organisasi advokat, Ikatan Advokat Sumatera Utara Bersatu. Boleh nggak? Boleh. Nah, yang tidak boleh adalah mendirikan organisasi advokat yang mengklaim dirinya berdiri atas perintah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Itu yang nggak boleh, Pak. Kenapa tidak boleh? Nah, nanti saya ceritakan tuh. Ya kan? Karena ketika Undang-Undang Advokat tahun 2003 itu disahkan, di dalam salah satu pasal Undang-Undang 18 tahun 2003, Pak, itu ada perintah. Perintahnya apa? Untuk mendirikan atau melahirkan organisasi advokat yang baru, Pak. Selain yang 8 itu. Ya. Sebelumnya kan 7 kan? Nah, nanti muncul satu lagi, Pak. Organisasi advokat namanya APSI. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Jadi di Indonesia ya, pada saat Undang-Undang 18 tahun 2003 itu diundangkan, organisasi advokat itu ada 8. Yang tadinya 7 kan, muncul satu lagi APSI nih.
Asosiasi Pengacara Syariah, tempat untuk berkumpulnya advokat yang berlatar belakang dari Fakultas Syariah, dari perguruan tinggi IAIN. Ya, yang orang Siantar bilang eng ing eng. Ada anak Siantar di sini kan? Pasti ada kan? Medan kan? 8 Pak? Nah, nama 8 organisasi advokat ya, yang IKADIN nih Pak sampai APSI, nama organisasi advokat ini disebut dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 di dalam pasal 32 ayat 3 tuh kalau Bapak cek dah. Pasal 32 ayat 3 tuh Pak, Undang-Undang 18 tahun 2003 itu menyebut nama 8 organisasi advokat. Apa kata pasal 32 ayat 3? Untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat dilaksanakan oleh yang 8 ini. Seperti pelaksana tugas dalam kota kabupaten, kalau wali kota dan wakil wali kotanya maju ke dalam pilkada berikutnya, kan mereka tidak harus cuti kan? Nah, maka kota yang ditinggalkan itu nggak boleh ada kekosongan kekuasaan, maka pemerintah provinsi menunjuklah pelaksana tugas kan, itu seperti itu Pak. Undang-undang advokat pun seperti itu. Karena pelaksana undang-undang advokat yang disebut dengan organisasi advokat tuh tahun 2003 organisasinya belum lahir, belum ada dia. Nanti lahirnya, maka lahirnya nanti Pradi organisasinya itu. Kenapa Pradi lahir, Pak? Karena perintah pasal 32 ayat 4. Bapak catat dah. Jadi Pradi lahir itu tahun 2004, Pak, karena pasal 32 ayat 4 itu dijalankan oleh seluruh advokat Indonesia yang pada saat itu tergabung di dalam 8 organisasi advokat. Maka lahirlah Pradi tahun 2004. Ya. Saya cross check dulu. Yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang Ibu dan Bapak bisa memahami atau tidak? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, kalau Bisa, bisa saya lanjut ya. Oke. Yang di warung kopi bisa memahami? Nah, sudah tambah lagi kopinya? Jangan sampai diusir nanti kalau si tukang warkopnya kan. Minum kopi segelas duduknya berjam-jam. Ya. Jadi tahun berapa tadi Pak? 95 ya. Jadi organisasi advokat itu ada 7 tadi. Nah, melalui 7 organisasi advokat inilah perjuangan Pradin ya. Ini tahun 64 sampai tahun 77. Tahun 85 Pak. Ke atas itu dilanjutkan. Apa yang dilanjutkan oleh kami? Yang dimaksud kami itu advokat Indonesia ya, yang pada saat itu tergabung di dalam 7 organisasi advokat tuh Pak. Minta agar advokat diberikan undang-undang gitu Pak. Itu. Minta kesetaraan dengan hakim, jaksa dan polisi. Jangan hakim saja dong yang diberikan undang-undang, jangan polisi saja, jangan jaksa saja. Advokat juga perlu diberikan undang-undang. Nah, akhirnya nih Pak ya, saya potong ya ceritanya ya Pak ya. Singkat cerita nih Pak, lahirlah Undang-Undang 18 tahun 2003 atas perjuangan advokat Indonesia pada masa reformasi 9899 tuh. Tuh saya potong ceritanya ya, sebab kalau saya ceritakan satu persatu waktunya nggak cukup. Karena ini perjuangan 54 tahun. Seperti negara Kesatuan Republik Indonesia. 350 tahun Pak Indonesia belum merdeka. Undang-undang ini pun 54 tahun baru kami bisa punya undang-undang. Nah, ya. Lahirlah undang-undang itu Pak. 5 April tahun 2003. Apa yang terjadi pada tahun 2003? Ketika undang-undang itu didok di Senayan. Seluruh advokat Indonesia Pak gembira. Karena perjuangan kami selesai.
Maka lahirlah undang-undang advokat itu. Nah, sekarang saya fokus menceritakan apa yang ada di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Kalau Ibu dan Bapak baca Undang-Undang 18 tahun 2003, di dalam undang-undang tersebut, Pak, itu ada 36 pasal total seluruhnya. Undang-Undang 18 tahun 2003 itu tidak mempunyai peraturan pemerintah. Kalau Bapak Ibu cari peraturan pemerintah di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003, Pak, itu nggak akan Anda ketemukan peraturan pemerintahnya. Karena undang-undang itu tuh berdiri sendiri. Ya. Jadi Undang-Undang 18 tahun 2003 itu tidak ada peraturan pemerintahnya. Ada 36 pasal. Nah, dari 36 pasal yang ada di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003, Pak, ya. Kalau Bapak Ibu baca, di dalamnya itu ada 2 perintah. Ya. Di dalam Undang-Undang 18, Pak, itu ada 2 perintah tuh. Perintah pertama ditujukan kepada advokat Indonesia. Saya dan teman-teman, Pak, ya, advokat tahun 2003 itu diperintah tuh oleh undang-undang itu. Apa perintahnya? Perintahnya ada di dalam pasal 32 ayat 4. Apa perintahnya? Untuk membentuk organisasi advokat. Bunyinya kurang lebih paling lambat 2 tahun. Waktunya dibatasi, Pak, oleh undang-undang itu. Tidak boleh lewat 2 tahun. 2 tahun terhitung sejak tanggal 5 April tahun 2003, maka batas akhirnya 5 April tahun 2005. Tidak boleh lewat 2 tahun. Lewat 2 tahun, Pak, itu tidak sah. Apabila tahun 2003 kami tidak bisa membentuk organisasi advokat seperti apa yang diperintah oleh pasal 32 ayat 4, maka Undang-Undang 18 tahun 2003 itu tidak mempunyai makna apapun kalau undang-undang itu tidak diubah. Apa konsekuensinya? Kalau 13 tahun kalau 17 tahun yang lalu, ya, kami gagal melaksanakan pasal 32 ayat 4. Apa dampaknya? Dampaknya tidak akan ada advokat baru, Pak. Nah, Ibu dan Bapak ini nggak bisa jadi advokat. Kenapa tidak akan ada advokat baru? Apabila tahun 2003, pasal 32 ayat 4 itu tidak bisa dilaksanakan oleh advokat Indonesia yang tergabung di dalam 8 organisasi advokat, Pak, itu tidak akan ada advokat baru. Selama undang-undang advokat itu belum diubah. Kenapa tidak akan ada advokat baru? Karena undang-undang tegas mengatakan pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Pasal 2 ayat 2. Nah, organisasi advokat yang punya kewenangan mengangkat advokat tahun 2003, organisasinya itu belum lahir, Pak. Belum ada. Baru diperintahkan untuk dilahirkan oleh pasal 324 itu. Maka bunyinya paling lambat 2 tahun organisasi advokat telah terbentuk. Jadi harus ada. Nah, organisasi advokat yang diperintah untuk dibentuk, Pak, organisasinya itu nggak sebut nama. Nah, ini persoalannya. Coba kalau seandainya pasal 324 mengatakan paling lambat 2 tahun telah terbentuk organisasi advokat dan organisasi advokat itu namanya adalah pradi. Mungkin orang nggak akan menafsirkan yang macam-macam. Ini kan semua orang ini kan menafsirkan. Apa yang mereka tafsirkan? Bahwa semua organisasi advokat itu punya kewenangan mengangkat orang menjadi advokat. Seperti yang Pak Ajur sampaikan tadi kan. Siapa yang punya kewenangan mengangkat advokat, Pak? Salah satunya adalah pradi. Gitu kan? Jadi yang punya kewenangan, Pak, yang mengangkat itu cuma satu, cuma pradi, Pak. Bukan yang lain. Tapi faktanya banyak organisasi advokat mengangkat orang menjadi advokat. Ini fakta. Siapa yang diangkat oleh mereka? Yang diangkat oleh mereka adalah calon-calon advokat yang mengikuti pendidikan profesi advokat oleh kami, ya. Ikut ujian kepada kami, tapi ketika kami nyatakan tidak lulus, nah itu pasti mereka bergabung ke sana. Gitu. Mungkin salah satunya diantaranya Ibu dan Bapak sekalian.
Ini yang terjadi Pak sejak tahun 2015 ini. Kenapa? Karena berharap mereka ingin jadi advokat muda. Untuk menjadi advokat Pak itu sesungguhnya nggak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena undang-undangnya itu tidak memberikan kemudahan Ibu dan Bapak menjadi advokat. Dia 6 syarat yang harus Bapak penuhi itu. Ya. Jadi kembali ke Undang-Undang 18 ya Pak. Itu ada 2 perintah. Perintah pertama bentuk organisasi advokat. Nah, apa yang dilakukan oleh Advokat Indonesia tahun 2003 Pak? Kami berkumpul merapatkan, membicarakan bagaimana cara membentuk organisasi advokat. Caranya bagaimana Kak? Caranya itu undang-undang itu kan nggak mengatur itu. Dia hanya mengatakan paling lambat 2 tahun. Kan hanya itu bunyinya kan? Paling lambat 2 tahun organisasi advokat telah terbentuk. Nah, cara membentuknya seperti apa Pak? Nggak diatur oleh Undang-Undang 18 tahun 2003 tuh, tidak diatur. Silakan Bapak baca undang-undangnya. Lihat penjelasan pasal 324 Pak. Dia mengatakan cukup jelas. Kita cari peraturan pemerintah atas Undang-Undang 18 tahun 2003 pun tidak ada. Ya. Maka ke-8 organisasi advokat itu Pak rapat kami membicarakan apa yang kami bicarakan, bagaimana cara membentuknya. Itu yang kami bicarakan di tahun 2003. IKADIN tahun 2003 dipimpin oleh advokat namanya Otto Hasibuan, Ketua Umum DPP IKADIN. Ya. Saya Ketua DPC IKADIN pada saat itu tuh di Kota Bekasi. Ketua DPC IKADIN Medan kalau tidak salah pada saat itu Pak Bang Fauji itu. Ya. Yusuf Hasibuan yang kemarin Ketua Umum DPN Pradi. Nah, Ketua Umum DPP AI namanya Denny Kailimang. Ketua Umum DPP IPHI namanya Indra Sahnun Lubis, almarhum. Ketua Umum DPP HKPM namanya Sumaryono. Ketua Umum DPP AKHI Pret BG Tumbuan. Ketua Umum SPI Trimedia Panjaitan, Ketua Umum HP ini Ketua Umumnya Pak Jimmy, Ketua Umum APSI namanya Taufik, itu ketua-ketua umumnya tuh. Ketua Umum Organisasi Advokat yang ada tahun 2003, yang nama organisasi advokatnya disebut dalam pasal 323. Sekali lagi Pradi belum lahir ya. Ketika Undang-Undang 18 tahun 2003 diundangkan tuh Pradi belum lahir Pak. Ya, diperintahkan oleh undang-undang itu untuk melahirkan organisasi yang baru. Nah, nanti lahirnya Pradi itu. Pasal 324 itu. Nah, jadi cara membentuknya bagaimana? Nah, maka disepakatilah di situ Pak. Ya, ini saya potong ceritanya ya Pak ya. Sebab kalau saya ceritakan panjang. Akhirnya Pak, dibentuklah organisasi advokat yang baru tuh, oleh seluruh advokat Indonesia yang diwakili oleh 8 organisasi advokat. Nah, namanya apa? Nah, maka namanya Pak, kita berikan nama. Tuh. Berembuklah kami. IKADIN mengatakan namanya IKADIN, yang lain nggak sepakat. Kenapa Anda mengatakan meminta nama organisasi advokatnya IKADIN? Karena kami paling besar gitu kan. Yang lain nggak sepakat. Kalau kami nggak mau, kamu mau apa gitu. Akhirnya IKADIN tidak memaksakan kehendak. Oke, namanya bukan IKADIN nggak apa-apa. Lantas namanya apa? Nah, barulah diusulkan Pak daftar nama calon nama untuk organisasi advokat tersebut. Nah, salah satu diantaranya muncul Pradi. Jadi nama Pradi itu muncul Pak, itu dasarnya adalah kesepakatan seluruh advokat Indonesia yang diwakili oleh advokat Indonesia. Sama seperti ketika bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ketika bayi yang dilahirkan oleh ibunya, cerot ke dunia ini kan namanya belum ada tuh. Barulah diberikan nama oleh kedua orang tuanya. Ibunya menyarankan kepada bapak bayinya kan, nama anak kita namanya Siti gitu kan. Tapi suaminya nggak setuju, jangan Siti lah, kurang keren kan gitu kan.
namanya Markona gitu kan. Nah, karena kan tidak ada kesepakatan tuh, istrinya mengusulkan Siti tapi suaminya Markona. Kan nggak ketemu kan? Jadi akhirnya mereka kompromi, sudahlah daripada ribut namanya digabung saja menjadi Siti Markona gitu Pak. Itu hampir sama tuh seperti nama Pradi begitu Pak. Jadi nama Pradi itu diberikan oleh advokat Indonesia setelah kami berdebat. Nah, maka diambillah kesimpulan, cara membentuknya adalah dibentuk oleh seluruh advokat Indonesia yang diwakili oleh 8 organisasi advokat, namanya adalah Pradi. Itu ceritanya gitu tuh. 17 tahun yang lalu. Nah, ketika Pradi akan dideklarasikan, kapan ini kita deklarasikan? Hampir sama seperti ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan Pak, kemerdekaan Indonesia. Kan didesakkan oleh para pemuda kan, segera deklarasikan, segera proklamasikan Indonesia ini merdeka. Ini pun sama nih Pak, segera kita deklarasikan Pradi. Sebab kalau tidak dideklarasikan segera Pak, ini waktunya akan habis. Karena nggak boleh lewat 2 tahun Pak. Nah, ketika akan dideklarasikan berdirinya Pradi, ya, ada yang interupsi itu. Kawan-kawan kami advokat-advokat yang dari Medan ya, dari kampung halaman Bapak nih dari Medan ya kan. Dia mengatakan jangan dideklarasikan dulu Pradi. Kalau Pradi dideklarasikan nanti seperti pilot seperti apa? Seperti pesawat tanpa pilot. Gitu, Pak. Pesawat ini kan harus ada pilotnya. Nah, sama juga Pradi ini harus ada ketuanya gitu. Jangan dideklarasikan Pradi nanti seperti pesawat tanpa pilot. Harus kita tetapkan dulu siapa yang menjadi ketua Pradi. Gitu. Jadi sejalan. Nah, ini kata kawan-kawan dari Medan ya. Ini kan anak-anak Medan ini kan paling sur kalau sudah dipanggil ketua kan itu kan. Selamat sore ketua. Udah sur kali dia kan. Walaupun anggotanya cuma 1. Yang penting pangkatnya ketua kan itu kan. Datanglah di warung kopi kan, dipanggil oleh orang yang ada di warung kopi. Selamat sore ketua. Wah, udah sur kan? Berapa gelas kau minum? Wah, dibayari kan, karena ketua kan. Nah, nih, kubayarin kau. Nah, Medan kan gitu kan. Sur kali kalau sudah dipanggil ketua. Walaupun anggotanya cuma 2, 3, yang penting punya pangkat. Pangkatnya ketua kan gitu. Nah, tapi benar juga apa yang disampaikan oleh kawan-kawan itu kan, ya kalau nggak ada ketuanya siapa yang akan menjalankan Pradi? Nah, maka kita carilah ketua Pradi itu tahun 2004 pada saat itu Pak. Sudahlah, jangan dilakukan pemilihan ya. Kalau pemilihan nanti nggak ketemu, kita kukuhkan saja ketua Pradi pertama. Sebab ini kan baru lahir. Nanti kita pilih pada tahapan berikutnya. Nah, kita kukuhkanlah ketua DPP Ikadin. Pada saat itu namanya Oto Hasibuan tuh Pak. Kita kukuhkanlah dia menjadi ketua umum DPN Pradi pertama. Nah, jadi sudah disepakati kan cara pembentukannya, namanya dan ketuanya. Maka kita deklarasikanlah berdirinya organisasi advokat yang baru namanya Pradi tanggal 21 Desember tahun 2004. Bapak catat. Jadi Pradi lahir, Pak. Pradi dideklarasikan atau Pradi diproklamasikan itu tanggal 21 Desember tahun 2004. 16 tahun yang lalu. 2 tahun kurang 4 bulan, Pak. Karena kami dikejar dengan waktu pada saat itu. Nah, maka gembiralah advokat Indonesia dengan lahirnya Pradi itu tuh. Nah, maka dikenal ya, oleh Bapak ditanya nih. Siapa yang mendeklarasikan Pradi, Pak? Yang mendeklarasikan Pradi adalah advokat Indonesia yang diwakili oleh 8 organisasi advokat. Ya, 8 organisasi advokat tersebut itu disebut dalam pasal 324. Nah, maka dikenal 8 organisasi advokat tersebut sebagai organisasi advokat pendiri Pradi, itu Pak.
Jadi Peradi itu didirikan oleh 8 organisasi advokat, Pak, untuk dan atas nama Advokat Indonesia. Seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta. Kenapa Soekarno-Hatta ini memproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka? Atas nama siapa Soekarno-Hatta memproklamasikan? Soekarno dan Hatta, Pak, memproklamasikan Indonesia merdeka itu atas nama rakyat Indonesia, Pak. Kalau kita lihat tuh naskah proklamasi, Pak. Nah, itulah yang kami contoh, Pak. Karena tidak ada contoh lain yang kami ketemukan ketika kami akan mendeklarasikan organisasi advokat yang baru itu. Jadi Peradi itu proses kelahirannya, Pak, itu kami mencontoh seperti Indonesia merdeka yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta itu. Nah, kenapa Peradi lahir, Pak? Ya, karena pasal 324 itu, tapi pasal 324 itu nggak nyebut namanya Peradi. Nama Peradi diambil berdasarkan kesepakatan. Ya. Maka nih Pak, tahun 2004 organisasi advokat di Indonesia ada berapa? Ada 9. Ya. Yang 8 adalah organisasi advokat pendiri Peradi. Nah, ditambah Peradi lahir nih Pak, maka ada 9. Nah, seharusnya ketika 8 organisasi advokat ini mendeklarasikan Peradi, Pak, ya, kan lahir Peradi kan? Nah, yang 8 ini, Pak, idealnya itu harus dibubarkan. Itu idealnya gitu tuh. Tapi yang 8 ini tidak dibubarkan. Nah, apa dampaknya? Orang sering mengatakan bahwa bentuk organisasi advokat yang dianut di negara kita bentuknya adalah multibar. Padahal sesungguhnya Indonesia menganut konsepnya adalah single bar. Coba. Kita ini menganut single bar, Pak. Bentuk organisasi advokat itu menurut Undang-Undang 18 tahun 2003. Dasarnya pasal 28 ayat 1. Apa single bar artinya, Pak? Organisasi advokat, Pak, yang ada di negara manapun, sepanjang negara itu menganut konsepnya single bar, maka organisasi advokat tersebut, Pak, itu hanya ada 1. Kita ini 1, Pak. Pasal 28 ayat 1. Tapi faktanya ada organisasi advokat lain selain Peradi. Yang mana? Nih yang 8 ini. Karena yang 8 nggak dibubarkan. Ini tahun 2004 ya. Nah, maka berjalanlah terus Peradi, Pak. Nah, dalam kurun rentang beberapa tahun kemudian muncullah organisasi advokat baru selain Peradi nih. Ada yang mendirikan KAI, ada yang mendirikan Persatuan Advokat Indonesia yang disingkat dengan Peradri, ya kan? Ada yang mendirikan organisasi advokat yang baru yang diberi nama Federasi Advokat Republik Indonesia, singkat dengan Perari. Nanti nggak lama lagi muncul Mercy, Kijang, BMW, karena Perarinya sudah ada. Nah, bagi kami, Pak, organisasi advokat baru bermunculan itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah organisasi advokat baru yang bermunculan ini mengangkat orang menjadi advokat. Ini masalahnya. Mereka mengklaim punya kewenangan mengangkat orang menjadi advokat. Seperti yang dikatakan dalam pasal 2 ayat 2 itu, Pak, yang punya kewenangan, Pak, itu cuma 1, Pak, cuma Peradi. Silakan Bapak baca putusan Mahkamah Konstitusi dah. Nah, kenapa ini terjadi? Ya tadi karena Mahkamah Agung itu, Pak, membuka keran ini. Persoalannya kan di situ. Karena Mahkamah Agung ini belum tunduk dan taat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena ada kepentingan di sana. Dari tahun ke tahun, Pak, dari masa ke masa yang namanya advokat, Pak, itu selalu direcokin. Advokat tuh nggak boleh bersatu dalam satu wadah. Kira-kira begitu, Pak. Kalau advokat bersatu dalam satu wadah, Pak, kalau wadahnya kuat, apa yang terjadi di Indonesia, Pak? Kita ini bisa menjadi kontrol terhadap penegakan hukum dan keadilan. Ini kan direcokin. Gitu. Kalau kita bersatu,
Pak, advokat itu mudah. Ini kan kami peradi Pak, nggak bisa kontrol advokat karena bermunculan advokat-advokat yang baru yang nggak jelas itu. Yang legalitasnya berlindung di surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73 tahun 2015. Jadi surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73 tahun 2015 Pak, ini seakan-akan bisa mengalahkan Undang-Undang 18 tahun 2003 dan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, siapa yang direkrut oleh mereka, Pak? Yang direkrut oleh organisasi advokat yang lain, Pak. Biasanya adalah calon-calon advokat yang ketika kami uji itu nggak lulus. Tuh, ini mungkin termasuk Ibu dan Bapak nih, kalau nggak lulus ujian nih. Ya, sekarang Bapak bisa mengatakan, Bapak Ibu ikut pendidikan di mana? Di Peradi. Ya. Oh, Peradi bagus, pendidikan jadi orang kan. Kami bukannya marah, Pak, supaya Ibu dan Bapak itu tertib aja, Pak. Karena kami ingin Ibu dan Bapak nanti ketika menjadi seorang advokat, Pak, itu mampu menguasai ilmu-ilmu advokat, Pak. Karena standar kami, Pak, ini internasional. Kalau Ibu dan Bapak sudah jadi advokat, Pak, artinya Pak, Ibu dan Bapak ini menjadi warga dunia, Pak. Bukan menjadi warga Indonesia saja. Profesi advokat, Pak, di negara manapun tuh ada. Di negara manapun, Pak. Itu kompetitor Bapak itu bukan hanya di Indonesia, Pak. Advokat-advokat asing, Pak. Nah, inilah yang sedang kami bangun konsep ini, Pak. Supaya standar Bapak ini standar internasional. Silakan Bapak ujilah TOEFL Bapak berapa tuh. Pasti Bapak kan lemah. Karena kebanyakan advokat Indonesia, Pak, bahasa Inggrisnya lemah. Nah, ini yang sedang kami ubah, Pak. Oke lah kita lemah dalam bentuk bahasa Inggris. Tapi Bapak ini harus menjadi advokat yang handal. Menguasai semua peradilan yang ada di Indonesia, Pak. Ada berapa sih puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia, Pak? Ada 2. Ini harus Bapak kuasai, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Agung, Pak, di bawahnya, Pak, ini ada 4 peradilan, Pak. Peradilan umum, peradilan tun, peradilan agama, peradilan militer. Di bawah peradilan umum, Pak, ada pengadilan khusus di bawahnya lagi. PHI, Niaga, ya kan? HAM, apalagi tuh. Macam-macam, Pak. Nah, kalau nanti Anda sudah jadi advokat, di mana tempat mainnya, Pak? Di peradilan itu. Kalau Anda nggak kuasai semua hukum acara yang berlaku di peradilan umum, Pak, dan hukum materi yang berlaku di peradilan itu, Pak, nggak cocok Ibu dan Bapak jadi advokat, Pak. Nah, standar ini yang sedang kami ingin ubah. Undang-undang advokat kami rebut, Pak. Undang-undang advokat kami gagas karena ini. Kami nggak mau dianggap menjadi warga negara kelas 2. Kira-kira gitu, Pak. Jangan sampai profesi advokat dijadikan sebagai profesi buangan. Seperti Ibu dan Bapak ini. Nah, gitu Pak ya. Lahirnya Peradi tuh. Nah, itu ceritanya tuh. Berbahagialah kami tuh Pak, undang-undang advokat bisa raih. Tapi undang-undang 18 tahun 2003 ketika lahir Pak, itu nggak sesuai itu dengan apa yang kami harapkan. Undang-undang itu kita perjuangkan, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Apa yang tidak sesuai, Pak? Satu ya, saya berikan contoh. Ketika rancangan Undang-Undang 18 tahun 2003 diproses di Senayan, Pak, ya kami nih advokat Indonesia, Pak, ini menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan DPR RI agar yang namanya advokat, Pak, ketika direkrut dari segi usia itu dibatasi. Kami menyampaikan aspirasi yang dapat diangkat menjadi advokat dari segi usia maksimal 40 tahun, Pak. Itu kami minta tuh pada saat itu tuh. Akhirnya apa? Ada fraksi yang tidak setuju, ada fraksi yang setuju. Maka kalau Bapak Ibu baca pasal 3 ayat 1 huruf D, kan di sana dikatakan tuh, yang dapat diangkat menjadi advokat dari segi usia, Pak, sekurang-kurangnya 25 tahun. Nah, itu pasal kompromi, Pak. Sekurang-kurangnya 25 tahun yang dapat diangkat menjadi advokat. Nah, kami minta maksimal 40 tahun. Pada saat itu, tapi nggak disetujui. Nah, kenapa kami minta maksimal 40 tahun? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menutup, Pak, agar pensiunan hakim jangan jadi advokat, agar pensiunan jaksa jangan jadi advokat, agar pensiunan polisi jangan jadi advokat, dan pensiunan yang lain tuh jangan jadi advokat. Yang jadi advokat, Pak, biarlah darah segar gitu, seperti rekrutmen hakim, jaksa dan polisi kan? Itu. Nah, ketika ini lahir, Pak,
Ini pensiunan hakim bisa jadi advokat, pensiunan jaksa bisa jadi advokat, pensiunan polisi bisa jadi advokat, pensiunan ASN bisa jadi advokat, giliran saya yang advokat nggak bisa jadi polisi, saya nggak bisa jadi jaksa, jaksa bisa jadi kayak saya. Apa ini adil? Kan nggak adil undang-undang ini kan. Apa yang terjadi Pak? Inilah rekrutmennya yang terjadi nih. Maka ketika kami merekrut advokat Pak, ini profesi advokat dimasuki oleh latar belakang usia yang berbeda-beda. Dalam monitor kan nampak ini kan, ada ibu dan bapak yang ingin menjadi advokat dikala usianya baru memasuki kepala 2. Kan ada ini kan yang kepala 2 nih. Ada juga yang baru, ya ada juga yang sudah memasuki usia kepala 3 dan kepala 4. Ini ada dalam monitor ini saya perhatikan ini, saya memang kira-kira ya. Bahkan yang kepala 5 juga ada. Ya, di kota-kota lain Pak yang sudah memasuki usia kepala 6 juga ada, baru mau jadi advokat. Bahkan yang sudah memasuki usia laskar pelangi juga ada. Kenapa ini terjadi Pak? Karena undang-undangnya itu Pak. Yang tidak kami inginkan itu. Kami minta tuh maksimal Pak 40 tahun, tapi nggak dikabulkan. Ya karena politik hukum pemerintah dan DPR RI pada saat itu minta sekurang-kurangnya 25 tahun. Saya rasa gitu ya Pak ya. Yang dapat saya terangkan, minta tolong Ibu dan Bapak tolong catat ya, baca Undang-Undang 18 tahun 2003. Nanti itu diuji tuh Pak. Dan baca Kode Etik Advokat Indonesia itu pun akan diuji. Ada 120 soal Pak, ujian multiple choice. Ya, pelajari contoh-contoh soal yang sudah ada. Ya, silakan. Ya, saya mendoakan Ibu dan Bapak berhasil dan sukses ya jadi advokat. Kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu mau tanyakan dalam ruangan kelas ini Pak ya, karena sesuatu yang terbatas ini mungkin saya nggak bisa jawab ya. Kalau karena ada pertanyaan ini nih, saya tinggalkan nomor handphone saja ya kalau Bapak mau bertanya terhadap 2 materi ini.